Aja lah kalau nggak tolong kadang kami diniatin udah. Pak minta foto ini Pak. Lagi 1, 2, 3. Kamu video. Wa ma kunna Muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa bil mal wal ahl wal waladi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita mengawali perjalanan pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, dengan membaca doa safar, Allah mudahkan perjalanan kita selama di tur ini, Allah berkahkan, dan insya Allah kita pulang kembali ke hotel, tiba kembali ke hotel dengan membawa banyak pelajaran, hikmah, serta banyak sekali tauladan selama kita mengelilingi semua tempat-tempat yang ada di Kota Makkah Al-Mukarramah ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah bagi Bapak Ibu sekalian, insyaallah untuk rute kita sebagaimana yang sudah kami share di grup, yang pertama yaitu sekarang kita akan mengunjungi Jabal Tur ya, Jabal Tur. Kemudian setelah dari Jabal Tur kita bersama-sama akan bertolak menuju Padang Arafah ya. Bukan Padang Mahsyar ya. Padang Arafah masih lama ke Padang Mahsyar. Kita ke Padang Arafah dulu, baru nanti kita ketemu bersama-sama di Padang Mahsyar mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu baru kita akan langsung lewat saja, hanya melintas di kawasan Musdalifah yang pertama, kemudian di Mina, dan kita juga nanti akan melewat tempat lempar jumroh atau yang disebut sebagai Jamarat. Dan kemudian yang terakhir sebelum nanti kita tiba di tempat mikot, insya Allah kita mikot akan melaksanakan menjatuhkan niatnya di Masjid Sayyidah Aisyah di Tan'im, karena itu tempat yang paling dekat ya dengan destinasi terakhir kita dalam tur ini, agar kita efisiensi waktu, karena untuk yang ikhwan khususnya kita perlu mengejar waktu agar dapat bisa melaksanakan sholat Jumat bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian, insyaallah. Nah setelah itu
sebelum nanti kita tiba di Masjid Miqat, kita bersama-sama akan melewati juga Jabal Nur, tempat di mana Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu di gua, apa nama gua? Gua Hira, masya Allah. Aduh, Bapak Ibu soleh-soleh banget semuanya, masya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, izinkan saya ya Bapak Ibu sekalian, saya bukannya kurang ajar di sini, saya berani ngomong di depan, tapi izinkan saya untuk bersama-sama kita mengulangi kembali, flashback kembali tentang mengenai sejarah-sejarah Islam di masa primordial atau masa periode awal di mana Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah sebelum berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Baik, siap ya Bapak Ibu sekalian? Ya. Serius. Oke, kalau serius Bapak Ibu sekalian, coba boleh bayangkan di mana lagi Bapak Ibu bisa belajar yang pahalanya dilipat gandakan sebanyak 100.000 kali lipat. Itu Masya Allah ya. Maka dari itu silahkan barangkali kalau yang gak ngantuk jangan dingantuk-ngantuk gitu. Kita sama-sama biar bisa mengulas kembali sejarah Islam di awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, apa ayatnya tadi? Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sesungguhnya awwala baitin, rumah yang paling pertama kali wudi'a lin-nas, dibangunkan untuk manusia, lallazi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin, yaitu di Bakkah. Bakkah itu nama lain dari kota Mekah. Di mana itu? Di Ka'bah Al-Musharrafah. Jadi Ka'bah ini Bapak Ibu sekalian yang kita lihat kemarin, yang mungkin semalam juga ada yang tawaf sunnah gitu kan ya, yang sholat di pelatarannya, itu adalah rumah pertama kali yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jadi ini kalau mungkin masih ada yang keliru, yang memahami bahwasanya Ka'bah ini pertama kali dibangunkan oleh Nabi Ibrahim, itu kurang tepat. Jadi sesuai dengan ayat tersebut bahwasanya Allah yang membangunkan rumah tersebut. Siapa yang membangunkannya? Malaikat, atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa yang terjadi di masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Ketika itu kan Bapak Ibu sekalian pernah mendengar di masa zaman Nabi Nuh itu ada banjir besar. Nah, setelah pasca banjir besar ini, semua permukaan yang ada di bumi ini direset ulang kembali. Begitupun dengan bangunan Ka'bah itu tertutupi. Nah, maka dari itu ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sebagai seorang nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat membangunkan kembali Ka'bah yang semula sudah dibangun oleh para malaikat di awal ketika bahkan waktu Nabi Adam sudah turun di sini. Nah, akhirnya ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya bernama Nabi Ismail membangun kembali Ka'bah untuk yang kedua kalinya. Nah, ini totalnya Ka'bah itu mengalami renovasi atau pembangunan dari awal sebanyak ada 5 kali. Pertama ketika waktu tadi sebelum zaman Nabi Nuh, sebelum masa banjir kata. Yang keduanya itu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di zaman ketiganya itu dibangun ketika Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi seorang rasul. Itu ketiganya. Keempatnya kemudian dibangun kembali oleh seorang khalifah bernama Yazid bin Muawiyah, dan yang terakhir dibangun kembali oleh khalifah yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Apa aja nama-nama? Aduh, iyalah pokoknya mah Hidayah aja deh. Oke, pokoknya oke sip gitu. Nah, jadi itu tadi di mana Ka'bah itu mengalami beberapa kali renovasi. Jadi Ka'bah yang sekarang kita lihat itu sebetulnya sudah mengalami renovasi sebanyak 5 kali ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan disebut tidak original, tapi itu mengalami beberapa perubahan karena yang pertama itu tadi terjadinya banjir Nabi Nuh, kemudian ketika masa orang-orang Quraisy itu mereka ingin merenovasi Ka'bah karena sudah mau runtuh. Tetapi ketika akan direnovasi kembali, Ka'bah yang awal itu berbentuk persegi 4 panjang, persegi panjang jadinya, bukan kubus seperti sekarang. Nah,
Batasnya mana? Batasnya Hijr Ismail. Betul, makanya Hijr Ismail itu termasuk dari bagian Ka'bah. Dan barang siapa yang sholat di sana sama dengan dia sholat di dalam Ka'bah. Itu dimana Hijr Ismail adalah tempat peristirahatan Nabi Ismail alaihissalam bersama ibunda Hajar ketika itu. Nah kemudian ketika orang kafir Quraisy ini ketika zaman Nabi Muhammad SAW sebelum diutus akhirnya membangun kembali Ka'bah. Kenapa? Berbentuknya tidak sama seperti sebelumnya karena mereka kekurangan dana karena orang-orang Quraisy ini Bapak Ibu sekalian walaupun dikategorikan sebagai orang-orang jahiliyah ketika itu mereka itu benar-benar sangat memuliakan Ka'bah sampai di titik mereka bermusyawarah, oke, kita akan membangun kembali Ka'bah tetapi uang dananya jangan sampai dari dana yang haram, jangan sampai dari uang yang mengalir dari harta yang riba, nggak boleh sama sekali. Jadi benar-benar mereka tuh sangat selektif dalam memilih dana mana yang bisa dibangunkan kembali terhadap Ka'bah ini. Nah akhirnya hanya bisa dibangunkan seperti yang sekarang kita lihat. Nah jadi Ka'bah sekarang ini yang berbentuk kubus itu sama seperti persis yang dibangunkan ketika zaman Nabi Muhammad SAW sebelum diutus. Nah seperti itu kemudian dibangun kembali Khalifah Yazid, kemudian Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan ketika selesai Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu ada bernama Khalifah Harun ar-Rasyid ingin membangun kembali Ka'bah, akhirnya dilarang oleh imam bernama Imam Malik, imam mazhab bernama Imam Malik yang mengatakan jangan wahai Khalifah, jikalau engkau membangun kembali Ka'bah niscaya nanti pemimpin setelahmu akan terus berlomba-lomba untuk membangun kembali Ka'bah agar menjadi ciri khas Ka'bah mereka adalah Ka'bah semasa kepemimpinan mereka sebagai khalifah. Akhirnya khalifah tersebut mengurungkan niatnya karena khalifah itu terkenal sebagai khalifah yang sangat adil ya. Nanti kita akan bersama-sama melewati juga salah satu situs peninggalan Khalifah Harun ar-Rasyid ini yang dimana diwakafkan atas nama istrinya untuk jamaah haji di seluruh dunia. Nanti kita akan melewati bersama-sama di Padang Arafah. Nanti kita akan lihat dan bagaimana kisahnya. Nanti kita iklan dulu sekarang ya. Oke, sampai mana tadi ya? Oke, kita tadi masih bahas masalah Ka'bah ya. Nah, kemudian di Ka'bah ini akhirnya tidak jauh dari tempat Ka'bah ini. Kita kemarin ketika selesai melaksanakan sa'i itu melihat gak ada WC? Ya, ada WC waktu di Bukit Marwah kita keluar ada WC. Nah, di belakangnya itu ada bangunan sekarang yang menjadi maktabah namanya. Maktabah itu perpustakaan. Ya, dahulu tempat tersebut adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi baginda itu lahir dekat dengan Ka'bah. Begitupun dengan rumahnya. Itu rumahnya kemarin mungkin salah satu jamaah yang saya tunjukkan, rumah baginda bersama rumah Sayyidah Khadijah itu dia lantainya berbeda, dibedakan sendiri karena itu ditandai sebagai bekas rumah Rasulullah SAW. Dan bahkan ada yang mengatakan ulama itu adalah asyraful makan ba'da Ka'bah, tempat semulia-mulianya tempat setelah Ka'bah. Kenapa disebut seperti itu kata para ulama? Karena di sana Rasulullah SAW bersama Sayyidah Khadijah, istri tercintanya, yang dimana ketika beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah tidak istri tercinta beliau membangun rumah tangganya, membina rumah tangganya, dan mendidik anak-anaknya di tempat tersebut. Nanti mungkin ya kita habis umrah kedua kita akan tunjukkan bersama-sama tempatnya ya, biar kita tahu semua. Nah, kemudian Rasulullah SAW dikatakan oleh ulama yang mengatakan beliau ini dinukil dari kitab Rahikul Maktum karya Syekh Safiur Rahman Al-Barakfuri. Beliau berdakwah di kota Makkah Al-Mukarramah ini pertama di umur 40 tahun ketika beliau diutus pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hiro. Setelah itu perjalanan beliau untuk berdakwah di kota Makkah ini total sebelum hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah itu selama berapa tahun? Ada yang ingat? 13 tahun. Dirincikan oleh para ulama, 3 tahun pertama adalah fase beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan 10 tahunnya fase beliau berdakwah secara terang-terangan. Nah, nanti kita akan nyambung nih sama tempat yang akan
akan kita ulas sejarahnya itu Jabal Tur, bagaimana beliau puncak dari dakwahnya ini akhirnya dalam keadaan akan dibunuh oleh keluarganya sendiri, orang kafir Quraisy. Tetapi Allah memberikan wahyu untuk menyegerakan Nabi Muhammad segeralah berhijrah keluar dari kota Mekah Al-Mukarramah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Dan sebelum itu beliau bersembunyi di gua di atas jabal yang bernama Jabal Tur. Nah, ini kami dulu pernah naik ke atas itu ketika bulan Ramadan. Kalau seandainya naik ke atas tektok ya, naik dan turun langsung itu selama 3 jam. Jadi sekali naiknya 1,5 jam. Itu kalau cepat ya. Kalau lambat itu bisa sampai 2 jam Bapak Ibu sekalian. Itu Masya Allah benar-benar tinggi sekali. Dan itu rutenya masih curam, tidak sama seperti di Jabal Nur ya. Kalau Jabal Nur sekarang udah dibangunkan tangga-tangga dan bahkan ada kabar itu di sana akan dibangun teleferik kebakar di Jabal Nur. Nah, dari pihak kerajaan Saudi akan dibangunkan semacam kebakar di sana. Nah, untuk Jabal Sur ini pengecualian di sini Masya Allah. Sekarang aja masih curam ya. Kemarin waktu pernah saya mendaki di sana, apalagi dulu zaman Rasulullah SAW dengan keadaan beliau dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy bersama sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq. Itu bayangkan Masya Allah bagaimana keadaan beliau yang ketika itu dalam keadaan akan dibunuh, keluar dari kota kelahirannya bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq mendaki sebuah gunung yang sangat tinggi sekali Bapak Ibu sekalian. Tadi mungkin kita akan secara versi agak lengkapnya kita akan cerita di bawah boleh atau kita di bis aja. Ya, bawah setuju? Oke, setuju. Nanti kita ke bawah untuk cerita sebentar, kemudian foto anak-anak cucu ya. Kemudian baru kita naik lagi ke atas. Sepakat? Oke, baik, kita sudah sampai. Mari kita turun Bapak Ibu sekalian. Keluarga yang ada di Quraisy itu akhirnya sepakat kita semua sepakat membunuh Muhammad karena kalau kita semuanya bersatu dari sekian banyak keluarga itu membunuh Nabi Muhammad, orang-orang Bani Hashim akan berpuluh-puluh kali berperang dengan yang membunuh mereka karena darah Nabi Muhammad mengalir ke semua orang atau keluarga dari orang-orang lain. Nah, akhirnya setujulah mereka dalam suatu malam ketika itu akhirnya beliau Rasulullah SAW dalam malam perencanaan pembunuhan tersebut menjadi keluar oleh Jibril yang mengatakan, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, Allah memerintahkanmu untuk hidup dan meninggalkan Allah pada malam hari ini karena engkau akan meninggal. Itu yang paling tinggi. Pertama
memang benar-benar makhluk yang sempurna, beliau punya akhlak yang sangat luar biasa sekali. Beliau masih saja ingat terhadap para nabi tersebut. Kepada Sayyidina Ali bin dikatakan, wahai Ali, silahkan kembalikan barang-barang ini kepada orang-orang yang baik. Itu tugas Ali bin Abi Thalib. Akhirnya beliau keluar rumah. Beliau keluar rumah. Beliau sudah dihukum orang-orang Quraisy. Beliau membaca suatu ayat dalam surat Yasin. Dibaca ya. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa fa'aghaynahum wa ghayra yasir. Beliau membaca ayat tersebut dan beliau melihat bahwa beliau mengajak sahabat untuk asal untuk ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini unik seperti apa ibu sekalian? Kota Makkah Al-Munawwarah ini, kota Madinah Al-Munawwarah, jadi dia posisinya kota Madinah ini sebelah utara kota Makkah, sedangkan Jabal Tur ini di sebelah selatan kota Makkah. Orang-orang Quraisy ketika itu beliau Rasulullah SAW bersama sahabat beliau belok ke selatan sedikit ke arah Jabal Tur. Kalau misalkan beliau langsung ke arah Madinah, beliau pasti akan sudah tidak dihadang dan pasti akan langsung. Tapi Rasul akhirnya bersembunyi di sini selama 3 hari 3 malam. Ketika sampai di sini, sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, saya sangat takut sekali. Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar.
Sebenarnya hati ini ingin selalu bersamamu, tapi benar cinta tak meski untuk dimiliki. Takdirku bukan untukmu dan kau bukan untukku. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطة لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بقياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقات في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطة لم أعبأ فيها ستكون بأيام. Selamat Rebo. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار. Aneh. Harusnya kan travel itu satu gerbong. دي 339 طب مش 34 هي بس حسب يا جماعه يمكن ده 10 احنا لسه 11 محمود ده يا باشا ما عرفناش هو دي 11
ikut tawaf nggak? Semalam ikut tawaf. Tawaf Tawaf wada. umroh ketiga. Oh, tawaf wada. Ikut Kak. Ikut. Yang abis subuh tadi kan? Iya. Iya ikut Kak. Iya kau itu Cuma sempat pegang doang Pak. saya megang lo. Nggak bisa udah. Orang di depan saya itu udah jatuh, udah mau keingin. Itu perkebunan kurma.
sholatnya itu dijama dan dikoksor. Tapi nanti di perjalanan kita lihat lagi ya, kondisional lagi, sekali lagi di lapangan. Kalau memungkinkan kita mendapatkan tempat yang sholat yang layak, mari kita berhenti bersama-sama untuk sholat terlebih dahulu, seperti itu. Insya Allah kita kurang lebih tidak akan terlalu lama juga, sekitar mungkin kalau hari sudah nampaknya sangat gelap sekali dan sudah puas juga berfoto-foto, silahkan nanti kita bisa mulai bergegas kembali, karena target semoga kita sampai ke kota Madinah kembali enggak terlalu malam, karena Bapak Ibu sekalian perlu untuk istirahat untuk melanjutkan kegiatan pada esok hari sekitar jam 7 atau jam 8 untuk melaksanakan city tour di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi Masya Allah ya, kegiatan dari Rahmat Travel sangat padat sekali dari Bapak Ibu, kemudian sampai landing di Jeddah, kemudian umroh di Mekah, besoknya kita city tour kota Mekah, city tour Taif, kemudian ke Madinah, di Madinah baru juga landing semalam, sampai semalam sekarang udah ke Al-Ula lagi, besok kita city tour Nabawi, city tour kota Madinah, dan insya Allah setelah city tour kota Madinah di hari esoknya akan ada hari istirahat 1 hari free. Barangkali yang ingin fokus untuk iktikaf di masjid silahkan monggo, atau misalkan yang masih pengen ngeluar izin tasreh atau barcode di instant track nusuk, silahkan juga nanti di hari setelah kita melaksanakan city tour. Baru setelah hari 1 hari free itu besoknya kita akan bertolak menuju ke kota Jeddah insya Allah. Baik, kata supirnya insya Allah sekitar 10 menit lagi sampai. Sebelum itu mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan mari Bapak Ibu sekalian, terkait apapun itu bisa kita obrolkan, terutama mungkin di tempat yang emang akan kita kunjungi bersama-sama ini. Kadang kan kami pun beberapa kali kalau misalkan emang mengajak jamaah yang ke Al-Ula ini, kadang mereka ragu, Ustadz bener gak sih kita boleh kesini gitu kan? Apa sih yang bikin jaminannya kita tuh benar-benar bisa ke sini? Bukannya emang Rasulullah tuh beliau melarang kita untuk ke sini gitu kan? Nah, apakah benar? Nah, saya tadi sudah jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, semoga bisa dimengerti semuanya dari penjelasan saya tersebut. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya mengenai apapun itu. Udah lapar ya? Udah kelihatan soalnya. Mata-matanya mata-mata nasi semua. Alhamdulillah, insyaallah khair. Nanti kita akan makan bersama-sama di Elephant Rock ini, dan insyaallah pemandangan ini tidak akan mengecewakan.
1, 2, 3. Foto dulu yuk. Ya, taruh aja di sini. Tapi ini nusuk videonya tadi saya di masjid itu enggak. Saya sama nih baju yang sama enggak kedinginan. Ini dingin nusuk karena saya tadi emang udah rada-rada meriang. Minum obat kan tadi mau pergi. Dan pulang dari masjid juga saya sempat tidur. Minum paracetamol. Mau pergi minum lagi. Emang di sini ada kamar mandi? Oh, enggak pernah. Belakang kosong. Belakang kosong. Saya pindah ke belakang tadi. Saya tidur dulu. Saya juga tidur tapi nggak tahu ada apa. Mana Cak rasanya? Sekalian, kita banyak menabung pahala ya di sini Bapak Ibu sekalian. Maka itu jangan sampai merusak ketika nanti kita sampai ke Indonesia dengan kita tidak mengaplikasikan sifat-sifat terpuji kita yang dimana kita itu di sini ya Bapak Ibu sekalian merasakan mungkin di sini aja kali ya yang merasakan Bapak Ibu sekalian jam 3, jam 2 udah bangun.
bergegas ke masjid buat sholat tahajud. Masya Allah, di Indonesia mana bisa ya kayak gitu. Jam 5 baru bangun mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Ini sekitar jam 2 ada angin dari mana tiba-tiba ke masjid gitu kan. Masya Allah. Nah silahkan ini bisa diaplikasikan nanti ketika Bapak Ibu sekalian. Ya. Coba lurus. خصوصا انه انا قاعده ورا عماله تعيط ولا عماله تصور ولا عماله
artinya nyoy.
Ibu. So we are in the south side. We will go to the north side. That's what's happening. So this means I'm flashing. I'm a bit vexed. I'm flashing.
Ntar dulu. Dadah kek. Berdiri aja, berdiri biar dapat semua, jangan. Lewatin lagi aku. Sini. Jangan panjang-panjang. Kalau masih ada waktunya nggak sampai 30 balik lagi di sini. كان في لخر